Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembahasan berikutnya adalah istidlal bagian 2. Dalam pembahasan istidlal bagian 2 ini yang kita bahas adalah saddu dzari'ah. Imam Asy-Syatibi mendefinisikan dzari'ah dengan mengatakan at-tawassulu bima huwa maslahatun ila mafsadatin. Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan atau kerusakan. Contohnya, pada dasarnya jual beli itu adalah halal, karena jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seseorang membeli sebuah kendaraan seharga 30 juta rupiah secara kredit adalah sah karena pihak penjual memberi keringanan kepada pembeli untuk tidak segera melunasinya. Akan tetapi, bila kendaraan itu yang dibeli dengan kredit sebesar 30 juta rupiah dijual kembali kepada pemberi kredit dengan harga tunai sebesar 15 juta rupiah, maka tujuan ini akan membawa kepada suatu kemafsadatan. Karena seakan-akan barang yang diperjualbelikan tidak ada dan pedagang kendaraan itu tinggal menunggu keuntungan saja. Maksudnya, pembeli pada saat membeli kendaraan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah, tetapi ia tetap harus melunasi hutang kredit kendaraannya tadi sebesar 30 juta rupiah. Otomatis pembeli rugi 15 juta rupiah. Jual beli seperti ini dalam fiqh disebut dengan bai'ul ajal. Gambaran jual beli seperti ini menurut Asy-Syatibi tidak lebih dari pelipat gandaan hutang tanpa sebab, karena perbuatan seperti ini dilarang. Contoh lain adalah dalam masalah zakat. Sebelum waktu haul atau batas waktu perhitungan zakat sehingga wajib mengeluarkan zakatnya datang, seseorang yang memiliki sejumlah harta yang wajib dizakatkan menghibahkan sebagian hartanya kepada anaknya, sehingga berkurang nisab harta itu dan ia terhindar dari kewajiban zakat. Pada dasarnya, menghibahkan harta kepada anak atau orang lain dianjurkan oleh syara, karena perbuatan ini merupakan salah satu akad tolong-menolong. Akan tetapi karena tujuan hibah yang dilakukan itu adalah untuk menghindari kewajiban zakat, yaitu kewajiban membayar zakat, maka perbuatan seperti ini dilarang. Pelarangan ini didasarkan pemikiran bahwa hibah yang hukumnya sunnah menggugurkan zakat yang hukumnya wajib, maka yang sunnah tidak bisa menggugurkan yang wajib. Imam Asy-Syatibi mengemukakan 3 syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang. Pertama, perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan. Kedua, kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan. Dan ketiga, dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan, unsur kemafsadatannya lebih banyak. Yang seperti itu adalah merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dilarang. Berikutnya, syar'u man qablana. Apa syar'u man qablana itu? Mari kita bahas pelan-pelan. Syar'u man qablana berarti syariat sebelum Islam. Para ahli usul fiqh membahas persoalan syariat sebelum Islam dalam kaitannya dengan syariat Islam. Apakah hukum-hukum yang ada bagi umat Islam sebelum Islam menjadi hukum juga bagi umat Islam?
Para ulama usul fiqh sepakat menyatakan bahwa seluruh syariat yang diturunkan Allah sebelum Islam melalui para rasulnya telah dibatalkan secara umum oleh syariat Islam. Mereka juga sepakat mengatakan bahwa pembatalan syariat-syariat sebelum Islam itu tidak secara menyeluruh dan rinci, karena masih banyak hukum-hukum syariat sebelum Islam yang masih berlaku dalam syariat Islam. Seperti beriman kepada Allah, hukuman bagi orang yang melakukan zina, hukuman qisas, dan hukuman bagi tindak pidana pencurian. Berikutnya, Rasulullah sebelum dan sesudah bi'tsah. Persoalan yang dibahas para ulama usul fikih dalam masalah syar'u man qablana adalah mengenai status hukum syariat sebelum Islam dalam kaitannya dengan sebelum dan sesudah Rasulullah diutus menjadi Rasul. Apakah Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Rasul terikat dengan hukum-hukum syariat sebelum Islam? Dalam menanggapi masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Jumhur mutakalimin ahli kalam dan sebagian ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasulullah tidak terikat dengan syariat sebelum Islam. Alasan mereka adalah apabila Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul terikat dengan syariat-syariat sebelum Islam, maka akan ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dari penelusuran terhadap kehidupan Nabi SAW, menurut mereka tidak ditemukan dalil yang menegaskan bahwa beliau terikat dengan syariat sebelum Islam. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, Ibnu Hajib, ahli usul fiqh Maliki, dan Baidawi, ahli usul fiqh Syafi'i, mengatakan bahwa Rasulullah sebelum menjadi Rasul terikat dengan syariat sebelum Islam. Alasan mereka adalah, pertama, setiap Rasul Allah diseru untuk mengikuti syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad juga termasuk ke dalam seruan ini. Kedua, banyak sekali riwayat yang menunjukkan bahwa Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul telah melakukan perbuatan atau amalan tertentu yang sumbernya bukan akal semata. Seperti ia melaksanakan sholat, haji, umrah, mengagungkan Ka'bah, dan tawaf di sekelilingnya, dan menyembelih binatang. Imam Al-Ghazali, Al-Amidi, dan Abdul Jabbar, ulama Mu'tazilah, bersifat tawakuf, tidak berkomentar terhadap permasalahan ini karena tidak adanya dalil yang pasti dalam masalah ini. Menurut mereka, apabila ada alasan dari nas ayat, baik ayat maupun hadis, yang menunjukkan bahwa Muhammad SAW terikat dengan hukum tertentu, maka mereka terima. Apabila tidak ada dalil yang menerangkannya, maka mereka tidak mengambil sikap. Kedua, apakah syariat sebelum Islam mengikat bagi Rasulullah SAW setelah menjadi Rasul dan mengikat juga bagi umat Islam? Dalam masalah ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa untuk masalah akidah, syariat Islam tidak membatalkannya. Kepercayaan dan keyakinan kepada Allah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam berlaku sampai sekarang. Demikian juga dalam masalah hukuman pencurian, perzinaan, pembunuhan, dan kekafiran. Hukum-hukum syariat sebelum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tidak menjadi syariat bagi Rasulullah dan umat Rasulullah. Adapun hukum-hukum syariat sebelum Islam yang ada ketegasan berlakunya bagi umat Islam dalam Al-Quran, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum-hukum itu berlaku dan mengikat bagi umat Islam, seperti puasa dan menyembelih binatang. Selain itu, terdapat hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Quran, tetapi tidak ada ketegasan berlakunya bagi umat Muhammad SAW. Namun diketahui secara pasti bahwa hukum itu berlaku bagi umat sebelum Islam dan tidak ada pembatalan dari Al-Quran atau Sunnah Rasul. Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Misalnya, persoalan qisas dalam syariat Yahudi yang dipaparkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas.
Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa apabila hukum-hukum syariat sebelum Islam itu disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu, yaitu Al-Quran, bukan melalui kitab agama mereka yang telah berubah, dengan syarat tidak ada nas yang menolak hukum-hukum itu, maka umat Islam terikat dengan hukum-hukum itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah syariat sebelum syariat Islam itu juga syariat yang diturunkan Allah dan tidak ada indikasi yang menunjukkan pembatalan syariat tersebut. Karenanya umat Islam terikat dengan syariat itu. Hal ini sejalan dengan firman Allah surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Kedua ayat ini menurut jumhur ulama merupakan alasan yang amat jelas menunjukkan bahwa umat Islam terikat terhadap syariat sebelum Islam yang disampaikan kepada Rasulullah melalui wahyu, yaitu Al-Quran. Dalam ayat lain Allah berfirman untuk mengikuti syariat Nabi Nuh alaihissalam. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang apa yang telah disyariatkan kepada Nabi Nuh dan kepada yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah karenanya. Kedua, mereka juga beralasan kepada sabda Rasulullah SAW, yaitu man nama an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha faqara'a qaulahu ta'ala wa aqimis sholata lidzikri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i serta Abu Daud. Siapa yang tertidur dan lupa untuk sholat, maka kerjakanlah sholat itu ketika ia ingat atau ketika ia bangun. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, kerjakanlah sholat itu untuk mengingatku. Menurut jumhur ulama, ayat yang dibaca Rasulullah itu dalam sabdanya merupakan ayat yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ulama Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syiah, sebagian ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan bahwa syariat sebelum Islam tidak menjadi syariat bagi Rasulullah dan umatnya juga. Pendapat ini juga dikemukakan Imam Al-Ghazali, Al-Amidi, Ibnu Hazm Az-Zahiri, dan Fakhruddin Al-Razi, ahli fikih Syafi'i. Alasan mereka adalah, pertama, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadhi ke Yaman, Rasulullah bertanya kepadanya, "Kaifa taqdi?" Ajabahu bil kitabi was sunnati wa in lam ajid fis sunnati ajtahid fa aqarrahu 'alaiha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana engkau menetapkan hukum? Mu'adz bin Jabal menjawab, dengan kitabullah jika tidak ada dalam kitabullah, dengan sunnah Rasulullah, dan apabila dalam sunnah Rasulullah juga tidak ada, maka saya akan berijtihad. Rasulullah memuji sikap Mu'adz bin Jabal ini. Dalam kisah ini Rasulullah tidak menganjurkan kepada Mu'adz untuk merujuk syariat sebelum Islam. Apabila syariat sebelum Islam menjadi syariat bagi umat Islam, paling tidak Rasulullah SAW akan menganjurkan Mu'adz untuk merujuknya apabila hukum yang ia cari tidak terdapat dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Kedua, firman Allah yang ada dalam surah Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim,
Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Maksudnya, ketika umat mempunyai syariat sendiri dan suatu umat tidak dituntut untuk mengambil syariat umat lain. Ketiga, syariat Islam merupakan syariat yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Sedangkan syariat umat sebelum Islam hanya berlaku bagi kaum tertentu. Jadi syariat Islam itu berlaku untuk seluruhnya. Baik di Islam maupun nggak Islam, setelah Rasulullah SAW diutus, maka seluruh manusia harus mengikuti syariat Islam. Berlaku untuk semuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Kanan nabiyyu yab'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ilan nasi 'ammatan." Para nabi diutus khusus untuk kaumnya dan saya diutus untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Mustafa Dib al-Bugho, guru besar usul fiqh Universitas Damaskus Syria, mengemukakan bahwa apabila diperhatikan ketiga pendapat di atas, maka secara prinsip hukum-hukum syariat sebelum Islam tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Karena sekalipun ulama yang menerimanya menetapkan syariat sebelum Islam bisa dijadikan alasan untuk menetapkan hukum syara, namun mereka tetap mengatakan hukum-hukum itu harus terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber utama hukum Islam. Sumber lainnya pun harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah. Oleh sebab itu, menurut Al-Bugho, pendirian jumhur ulama ini bukanlah suatu yang harus dipersoalkan. Karena apabila nasnya dalam Al-Quran atau sunnah, maka secara otomatis hukum itu wajib dilaksanakan umat Islam. Perbedaan pendapat ini hanyalah perbedaan dalam ungkapan saja, karena hukum yang disebutkan seperti hukum pembunuhan, pencurian, perzinahan, dan hukum puasa merupakan hukum yang berlaku dalam Islam dan wajib dilaksanakan umat Islam. Muhammad Abu Zahra menyatakan apabila syariat sebelum Islam itu dinyatakan dengan dalil khusus bahwa hukum-hukum itu khusus bagi mereka, maka tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Tetapi apabila hukum-hukum itu bersifat umum, maka hukumnya juga berlaku umum bagi seluruh umat, seperti hukum qisas dan puasa yang ada dalam Al-Quran. Berikutnya, al-'urf. Apa itu al-'urf? Secara etimologi, al-'urf berarti yang baik. Para ulama usul fiqh membedakan antara adat dengan al-'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai al-amrul mutakarriru min ghairi alaqatin aqliyatin. Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Pengertian ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang sangat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Ada juga bisa muncul dari sebab alami seperti cepatnya seorang anak menjadi balik di daerah tropis atau cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis. Dan untuk daerah dingin terjadi kelambatan seseorang menjadi balik dan kelambatan tanaman berbuah. Di samping itu, ada juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi, sebagaimana juga adat bisa muncul dari kasus-kasus tertentu seperti perubahan budaya sesuai dengan daerah disebabkan pengaruh budaya asing. Adapun al-'urf, menurut ulama usul fikih, adatu jumhuri qaumin fi qaulin au fi'lin. Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Berdasarkan definisi ini, Mustafa Ahmad Az-Zarqa, guru besar fiqh Islam di Universitas Amman, Jordania, ia mengatakan bahwa al-'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada al-'urf. Suatu al-'urf menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu, dan al-'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami, dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan. Yang dibahas para ulama usul fiqh dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara adalah al-'urf, bukan adat. Macam-macam al-'urf. Para ulama usul fiqh membagi al-'urf kepada 3 macam. Pertama, dari segi objeknya, al-'urf dibagi kepada al-'urf lafzi, kebiasaan yang menyangkut ungkapan, dan al-'urf amali, kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Al-'urf lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan tertulis dalam pemikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging, yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki macam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, "Saya beli daging 1 kilogram." Pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena pada umumnya kalau nyebut daging itu berarti daging sapi. Karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan 'urf. Misalnya, seseorang datang dalam keadaan marah dan di tangannya ada tongkat kecil, seraya berucap, "Jika saya bertemu dia, saya akan bunuh dengan tongkat ini." Dari ucapan ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan seperti ini menurut Abdul Aziz Al-Khayyat, guru besar fiqh di Universitas Amman, Jordania, tidak dinamakan 'urf, tetapi termasuk dalam majaz. Al-'urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Kalau di Indonesia hari Minggu, kalau di Arab hari Jumat, itu kebiasaan libur kerja. Kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Misalnya, kalau di Indonesia habis makan minum air putih, kalau di Arab habis makan minum Coca-Cola. Kalau di Indonesia biasanya memakai pakaian-pakaian tertentu dalam acara misalnya pengantenan. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli, bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya. Apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga yang lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan.
jual beli seperti ini dalam fiqh Islam disebut dengan bai'ul mu'attah. Kedua, dari segi cakupannya al-'urf terbagi dua, yaitu al-'urf al-'am. Apa itu al-'urf al-'am? Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan. Itu al-'urf am. Kedua, al-'urf khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, dan untuk cacat lainnya dalam barang itu konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh lain, kebiasaan yang berlaku di kalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. Al-'urf khas seperti ini menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Ketiga, dari segi keabsahan dari pandangan syara, al-'urf terbagi dua, yaitu al-'urf as-sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masalah pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Kedua, al-'urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar 10 juta rupiah dalam tempo 1 bulan harus dibayar sebanyak 11 juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari 10 juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, praktek seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara. Karena pertukaran barang sejenis menurut syara tidak boleh saling melebihi. Kalau minjem uang 10 juta, ya baliknya 10 juta. Kalau 10 juta 100, berarti itu adalah riba. Yang sejenis seperti ini tidak boleh melebihi. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dan praktek seperti ini adalah praktek peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenakan dengan sebutan riba an-nasi'ah, riba yang muncul dari hutang piutang. Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini menurut ulama usul fiqh terdapat dalam kategori al-'urf al-fasid. Kehujahan al-'urf. Para ulama usul fiqh sepakat bahwa al-'urf yang sahih yaitu al-'urf yang tidak bertentangan dengan syara, baik yang menyangkut al-'urf al-'am maupun al-'urf al-khas, maupun yang berkaitan dengan al-'urf al-lafzi dan al-'urf al-amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum menurut Imam Al-Qarafi, ahli usul fiqh Maliki, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan
atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab menurut Imam As-Shatibi, ahli usul fiqh Maliki, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ahli usul fiqh Hambali, menerima dan menjadikan al-'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah yang ia hadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syariat Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad yang seperti ini walaupun lamanya waktu dan penggunaan air tidak jelas, tetap sah. Alasan mereka adalah al-'urf amali yang berlaku. Dari berbagai kasus al-'urf yang dijumpai, para ulama usul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan al-'urf, diantaranya al-'adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan itu menjadi hukum. La tungkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azminati wal amkinati. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Yang baik itu menjadi al-'urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat. Ats-tsabitu bil 'urfi katsabiti bin nassi. Yang ditetapkan melalui al-'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas. Itu adalah berbagai kasus al-'urf yang dijumpai oleh para ulama usul fiqh. Kemudian para ulama ini merumuskan kaidah-kaidahnya. Berikutnya, syarat-syarat al-'urf. Para ulama usul fiqh menyatakan bahwa al-'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, al-'urf itu baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan berlaku secara umum. Artinya, al-'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Kedua, al-'urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, al-'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitan dengan ini, terdapat kaidah usuliyah, la ibrata lil 'urfit tari'i. 'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama. 3. Al-'urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas-jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya, seperti itu umpamanya. Kemudian keempat, al-'urf itu tidak bertentangan dengan nas, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas itu tidak bisa diterapkan. Al-'urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara' karena kehujahan al-'urf bisa diterima apabila tidak ada nas yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.